Shalom, perkenalkan nama saya Elvisa Fitriul. Saya semester 5 program studi teologi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi dari pneumatologi dan angeologi. Pneumatologi ini di sini artinya tentang berbicara eh, Roh Kudus, sedangkan angeologi berbicara tentang malaikat. Nah, kita masuk pada materi bagian bab 1 yaitu pneumatologi. Pneumatologi ini secara emitologinya berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani artinya pneuma, berarti yaitu tentang nafas atau roh, dan kedua yaitu logos yang berarti perkataan, ilmu atau pengetahuan. Jadi pneumatologi ini adalah disebut jika disatukan atau digabungkan menjadi pengertian yaitu ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, jadi pneuma ini berbicara tentang Roh Kudus, di mana eh, ada beberapa yang harus kita pahami mengenai dari pneumatologi tersebut. Di dalam mempelajari tentang Roh Kudus ini, kita akan masuk pada bagian yaitu personalitas Roh Kudus. Personalitas ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, Roh Kudus memiliki sifat dari satu pribadi. Nah, ada beberapa sifat yang berbicara tentang dari Roh Kudus ini, yaitu yang pertama, memiliki akal budi atau kecerdasan. Nah, dikatakan memiliki akal budi yaitu bahwa dia menyelidiki atau meneliti seluruh tentang isi dari firman Tuhan yang dikirimkan kepada manusia. Jadi sifatnya ini dari Roh Kudus yaitu dia memiliki akal budi dan kecerdasan. Yang selanjutnya yang bagian B yaitu pengetahuan. Nah, jika tidak ada seorang pun manusia yang memiliki pengetahuan atau kesadaran, tetapi itu melalui pikiran dari Allah dan mereka bisa mengenal Allah itu dari Roh Kudus itu sendiri. Dan kita bisa melihatnya dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Dan selanjutnya yaitu pikiran. Nah, bahkan Roh Kudus juga memahami dan mengenal Bapa. Demikian juga jika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengenal siapa itu yang sesungguhnya dengan siapa itu sesungguhnya Kristus, berbicara tentang Allah. Seperti itu Roh Kudus, dia memahami dan mengenal Bapa sesuai dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya emosi. Roh Kudus juga memiliki sifat emosi, di mana jika kita mendukakan atau menghujat Roh Kudus, maka setiap orang percaya atau berdosa tidak akan memiliki yang namanya pengampunan dari setiap kesalahan yang dilakukan. Jadi Roh Kudus ini juga salah satu sifat yang dimilikinya adalah emosi. Selanjutnya, Roh Kudus juga memiliki kehendak. Nah, di dalam Roh Kudus memiliki kehendak ini di mana ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam memiliki suatu keputusan dan pilihan yang dia inginkan. Jadi Roh Kudus juga memiliki kehendak jika dia hidup di dalam diri kita pribadi, maka ide tentang pemilihan yang berdaulat adalah jelas dalam penyataan dengan cara yaitu kehendak digunakan untuk menjabarkan atau memberitakan bagaimana kehendak yang diinginkan oleh Bapa. Dan seperti itu juga kehendak yang dimiliki oleh Roh Kudus yang sesuai dengan kehendak Bapa itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada bagian-bagiannya yaitu karya-karya daripada Roh Kudus yang mengonfirmasikan personalitasnya. Nah, Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya dari Allah, Bapa dan Putra. Ada beberapa karya-karya dari Roh Kudus ini. Yang pertama yaitu bagian A, Roh Kudus mengajar. Nah, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu, ia mendorong mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Kita bisa melihatnya dalam Yohanes pasal
14 ayat 16, di mana di sini menekankan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kita setiap orang yang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan sebagaimana yang telah diajarkan Kristus kepada murid-muridnya. Demikian pula Roh Kudus, Dia akan mengajar mereka dan akan memberikan pengajaran seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga akan menyebabkan mereka mengingat hal-hal yang Kristus telah ajarkan sebelumnya. Jadi Roh Kudus ini mengonfirmasikan atau memberikan pemahaman tentang pengajaran Kristus. Yang bagian B yaitu Roh Kudus bersaksi. Nah, Yesus berjanji bahwa murid-murid Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang Aku. Dan mereka akan memberikan pengajaran Kristus bahwa Kristus datang, bahwa Bapa datang dan telah mengatakan kebenaran dari Allah itu sendiri. Dan kita masuk pada bagian yang kecil yaitu Roh Kudus membimbing. Yesus mendeklarasikan bahwa pada waktu Roh Kudus datang, maka Ia akan membimbing mereka pada sebuah kebenaran, di mana ini muncul pada pemimpin atau pelajaran yang akan dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri kepada setiap orang yang percaya. Dan yang selanjutnya itu bagian D, Roh Kudus meyakinkan. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 8 di mana mendeklarasikan tentang masa depan Roh Kudus dari pelayanan itu, di mana Ia akan meyakinkan dunia untuk tetap percaya kepada Yesus, dan Dia bertindak sebagai penghakim dari dunia tentang dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Selanjutnya bagian E yaitu Roh Kudus melahirbarukan. Nah, yang dimaksud dengan melahirbarukan di sini di mana seseorang yang mengalami kelahiran baru yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus itu sendiri, di mana manusia lama meninggalkan dosa lamanya, dan jika dia sudah menjadi hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka ia akan dilahirbarukan dan diperbaharui oleh Roh Kudus tersebut, sebagaimana Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan Ia telah menebus dosa-dosa kita, dan sehingga kita sebagai manusia yang benar-benar percaya, kita diberikan hidup dan kita menjadi pribadi yang hidup dan serupa seperti Kristus. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian F, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Nah, sebagai orang percaya juga salah satu yang harus Roh Kudus bekerja lakukan ialah itu menjadi seorang pendoa syafaat. Ketika Bapa atau orang-orang percaya mengerti tentang Roh Kudus, doa syafaat, maka Roh Kudus dan menjawab doa, bekerja dalam segala sesuatu, baik untuk kebaikan orang percaya. Bahkan Roh Kudus juga berdoa bagi anak Allah. Ini sebagaimana telah diajarkan oleh Kristus bahwa kita menjadi harus sebagai pendoa syafaat setiap orang percaya, bahkan kita berdoa di bawah pimpinan oleh Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada bagian G yaitu Roh Kudus memerintah. Nah, kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas untuk dikhususkan pelayanan pekerjaan misi kepada mereka, di mana mereka diutus untuk memberitakan, bahkan mereka banyak melakukan pengajaran-pengajaran tentang Kristus, dan mereka mengarahkan orang-orang di sana sehingga banyak yang ingin mengenal dan melakukan pertobatan, yang percaya kepada Kristus. Kita masuk bagian nomor 3 yaitu posisinya dan mengonfirmasikan personalitasnya. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu yang bagian A, Roh Kudus dapat didukakan. Artinya, Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang berdosa. Nah, di sini bahwa sebagai orang percaya sebenarnya kita tidak dapat mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu pelanggaran atau dosa yang sangat besar yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang percaya. Selanjutnya yaitu bagian B, Roh Kudus dapat dihujat. Nah, penghujat biasanya dipikirkan bahwa segala sesuatu melawan Allah Bapa. Kristus juga dihujat. Demikian pula Roh Kudus dihujat.
Dan penghujatan ini melawan Roh Kudus adalah pada saat karya Kristus disebut dan sebagai berasal dari setan, padahal pada waktu itu Roh Kudus telah memberikan kesaksian tentang pengerjaan Kristus sebagai yang berasal dari Allah Bapa. Nah, Roh Kudus juga ini sebenarnya tidak dapat dihujat. Sebagai orang percaya yang benar-benar percaya kepada Kristus, maka dia tidak akan menghujat Roh Kudus tersebut, karena itu adalah suatu pelanggaran atau dosa yang besar yang tidak dapat diampuni oleh Bapa. Selanjutnya, Roh Kudus dapat ditolak. Nah, dalam pembicaraan yang melawan ketidakpercayaan orang Yahudi yang tentang Stefanus, di mana mereka menuduh sebagai orang yang tegar tengkuk dan tidak berasal dari hati nurani, maka mereka akan menolak Roh Kudus. Banyak orang-orang yang akan menolak tentang Roh Kudus tersebut. Roh Kudus dapat didustai. Nah, pada waktu Petrus menginformasikan tentang Ananias dan Safira berkaitan dengan pengajaran penipuan mereka, ia menuduh mereka telah mendustai Roh. Sehingga pada waktu itu Ananias dan Safira dihukum mati karena mereka telah menghujat dan telah berdosa terhadap Roh Kudus. Roh Kudus dapat ditaati. Nah, dalam Kisah Para Rasul 10 tahun mereka memberikan wahyu yang paling jelas tentang Petrus, bahwa ia juga memasukkan orang Yahudi dalam wilayah berakatnya. Petrus tak akan perintah Roh Kudus dan pergi ke rumah Cornelius di Kaisare. Petrus taat pada Roh Kudus, dan semua hal ini juga dapat dilakukan pada pribadi yang personalitas dari Roh Kudus. Nah, kita masuk pada bagian C, yaitu keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas, di mana kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada kelahiran Roh Kudus, dan sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra, di mana juga meneguhkan keilahiannya. Pada waktu istilah Roh Allah digunakan, hal itu menunjukkan pada Roh Kudus, bukan pada Bapa. Demikian halnya pada waktu istilah Roh Kristus digunakan, biasanya menunjukkan pada Roh Kudus. Dan kita bisa melihatnya yaitu dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Dan keilahian Roh Kudus ini dia tidak bisa dinilai oleh manusia secara biasa saja, tetapi itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia dan orang-orang yang tertentu. Selanjutnya kita masuk pada atribut. Bagian D, yaitu atribut-atribut dari ilahi Roh Kudus. Atribut di sini bisa disebut sebagai tanda pengenal dari Roh Kudus. Nah, ada beberapa tanda pengenal dari Roh Kudus ini, yaitu yang pertama, hidup. Hidup merupakan suatu atribut dari ilahi, di mana kita bisa melihatnya dalam Yosua pasal 3 ayat 10, Yohanes pasal 1 ayat 4, dan lain-lainnya. Di mana sebagai Bapa dan Putra, mereka memiliki hidup pada dirinya, dan demikian juga Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Kita masuk pada nomor 2, yaitu Maha Tahu. Roh Kudus ini juga memiliki atribut, yaitu dia Maha Tahu, artinya Roh Kudus menyelidiki kedalaman Allah, dan kedalaman ini berarti digunakan dalam kaitannya dengan pemikiran atau pengetahuan Allah, dan ini merupakan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dipahami dan diselidiki oleh manusia. Jadi pikiran manusia ini terbatas, tapi Roh Kudus ini dia adalah Maha Tahu, sehingga semua apapun yang direncanakan oleh Allah, Roh Kudus akan menyelidiki dan mengerti dan akan memberikan pemahaman kepada kita manusia yang percaya. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu Maha Kuasa. Kemahakuasaan dari Roh Kudus dapat dilihat dari penciptaan, di mana bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas ciptaannya, seperti yang Roh Kudus memberikan kehidupan pada penciptaan yang telah diciptakan oleh Kristus. Selanjutnya nomor 4, yaitu Maha Hadir.
Roh Kudus juga memiliki kemahadiran, di mana yang diajarkan oleh Yohanes dalam pasalnya 14 ayat 17, di mana Kristus mengajarkan bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita semua, dan mereka akan mengonfirmasikan kemahadiran mereka dengan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, dalam hati kita manusia pribadi, secara pribadi. Yang selanjutnya yaitu kekal. Roh Kudus disebut kekal, yaitu di mana melalui Roh Kudus kekal Kristus menyerahkan dirinya sendiri tanpa celah kepada Allah, sebagaimana Roh Kudus mengambil bagian dalam kelahiran Kristus, dan dengan cara ini ia mengambil bagian dalam kematian Kristus. Selanjutnya yaitu kekudusan. Nah, aspek penting dari kelahiran adalah bahwa Allah adalah kudus, di mana ia dipisahkan dari orang-orang berdosa, dan yang paling umum lagi adalah bagi roh adalah Roh Kudus mengindikasikan oknum ketiga dari Trinitas yang memiliki atribut transenden. Selanjutnya kasih. Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah. Apabila ia tidak memiliki kasih sebagai atribut utama, maka ia tidak dapat menghasilkan kasih dalam diri orang percaya tersebut. Selanjutnya, kebenaran. Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran, dan sebagaimana Kristus juga disebut benar, dan demikian pula Roh Kudus adalah kebenaran dan memimpin orang-orang kepada kebenaran melalui sesuai dengan kitab suci. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian E, yaitu karya ilahi dari Roh Kudus. Ada beberapa karya Roh Kudus yang menyatakan keilahiannya, yaitu yang pertama pencipta. Dan dengan jelas dituliskan di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya penciptaan yang dilakukan oleh Kristus, di mana dia terlibat dalam perencanaan tentang alam semesta, dan juga dia aktif dalam kaitannya dengan penciptaan bintang-bintang di langit, dan dia juga bekerja dalam segala penciptaannya, dan menunjukkan bahwa Roh Kudus turut memikirkan tentang penciptaan. Nah, ini adalah karya dari ilahi dari Roh Kudus, bahwa dia adalah seorang pencipta. Yang kedua yaitu kelahiran Kristus. Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia, di mana Kristus dalam keilahiannya adalah seorang yang kekal, tapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Selanjutnya yaitu inspirasi dari kitab suci. Nah, ada sesuatu analogi antara Roh Kudus dan membarukan kemanusiaan, dan yang mensurvesi penulis tentang kitab suci sebagaimana yang telah dilihat, dan bahwa dia akan menjamin sebuah inspirasi dari kitab suci dari karya tersebut, dan dapat diinspirasi melalui karya dari Bapa. Selanjutnya, nomor 4, regenerasi. Nah, meregenerasi berarti memberi kehidupan. Roh Kudus yang menyebabkan kelahiran baru, di mana ia adalah perkasa dan kelahiran barunya, sehingga menghasilkan kehidupan manusia yang baru, dan melakukan firman Tuhan dan mentaatinya, dan menunjukkan bahwa Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru, di mana ia meregenerasikan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Selanjutnya yaitu perantara. Roh Kristus adalah perantara bagi orang percaya, di mana demikian pula Roh Kudus, di mana Kristus mengutus Roh Kudus untuk memberikan pengenalan tentang pengajaran Kristus. Selanjutnya nomor 7 yaitu penolong orang-orang kudus. Nah, pada teks itu Yesus berjanji kepada para murid-muridnya bahwa ia akan mengirim seorang penolong dalam Yohanes 2 ayat 1, di mana Roh Kudus bekerja atau sebagai parsalet atau seorang penolong yang dapat menuntun orang percaya untuk memiliki ketaatan di dalam Kristus. Dan semua hal ini nyata bahwa karya Allah mengindikasikan keilahiannya dan keesaan Allah bersama Allah Bapa. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian F, yaitu representasi Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dari penggambaran dari Roh Kudus melalui kitab suci yang menggambarkan pribadi dan karyanya, itu melalui pakaiannya, dan kita bisa melihat bagaimana
ketika Yesus memerintahkan pada para muridnya untuk menunggu di Yerusalem dan dia melakukan, eh, kita bisa melihat bahwa dia diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Diperlengkapi merupakan kata umum untuk dipakai, memberikan pakaiannya sendiri atau orang lain, melakukan kuasa untuk dia. Artinya kita diperlengkapi dan dijelaskan dalam artinya dia diperlengkapi dan dipakaikan oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua yaitu merpati. Pada kita bisa melihat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, kita bisa melihat ketika Yesus dibaptis maka kuasa Roh Kudus turun, yaitu melalui merpati tersebut dia hinggap di atas pundak Kristus. Begitulah Roh Kudus turun di atas Kristus. Nomor 3 yaitu jaminan. Roh Kudus juga memberikan jaminan kepada kita, di mana Ia menjamin bahwa Dia sebagai orang yang percaya, Dia memberikan janji keselamatan, tetapi tidak semua orang yang mendapatkannya, hanya orang yang benar-benar percaya dan mengenal Kristus, dan dia akan benar-benar mengenal Kristus dengan baik, maka ia akan menerima jaminan keselamatan dari Yesus Kristus. Selanjutnya nomor 4 ada api, di mana pada hari Pentakosta kita bisa melihat bahwa lidah api dibagikan dan tinggal pada, kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 3, di mana melalui api bukan hal yang tidak biasa dan akan dimengerti oleh para Yahudi, di mana hal ini menunjukkan tentang kehadiran Allah, dan ini merupakan kuasa dari Roh Kudus yang telah terjadi ketika Petrus mewartakan kebangkitan Yesus, dan api itu melambangkan persetujuan dari Allah dan memberitakan kepada Petrus. Api juga melambangkan penghakiman dari Allah. Selanjutnya kita masuk pada bagian nomor 5 yaitu minyak. Minyak adalah tipologi dari Roh Kudus sebagai praktik di PL, di mana raja-raja merupakan tipologi pelayan dari Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam Zakaria 4 ayat 1 sampai 4, dan banyak Samuel juga mengurapi Saul menjadi raja, dan Samuel pengurapan itu mempresentasikan Roh Kudus di atas Saul untuk memimpin segala bangsanya. Yang keenam yaitu materai. Roh Kudus dilihat sebagai materai bagi orang percaya. Ketika materai itu berarti sebagai penanda, itu sebagai alat yang dia lakukan untuk menunjukkan pemilikan, yang berarti di mana sebagai petanda dari orang percaya menjadi milik Kristus. Selanjutnya air. Pada masa akhir ritus di festival Tabernakel, imam membawa air kolam di Siloam dan ia menyiramkannya di saluran samping mesbah di tengah orang beribadah yang sedang menyanyi. Dan peristiwa ini merupakan yang penuh dengan mengantisipasi kekuasaan Mesias yang mulia, dan dari sini kita bisa melihat bahwa melalui air melalui air akan mengalir aliran air yang tidak biasa, tapi aliran air yang hidup. Selanjutnya kita masuk pada bagian G, yaitu pelayanan dari Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam pelayanan Roh Kudus ini kita bisa melihat dari dari Yohanes 3 menjelaskan bahwa Yesus yang melibatkan regenerasinya, dan itu kita bisa melihat pada Nikodemus yang mengingatkan bahwa dia telah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Di mana Yesus melihat bahwa dia menunjukkan bagian dan melibatkan dirinya dalam pelayanan yang telah diberikan oleh Roh Kudus, dan ini mereka akan meregenerasikan atau membuat generasi-generasi yang baru, di mana diperintahkan bahwa di Yeskiel pasal 18 ayat 31, orang-orang yang diperintahkan untuk memperbarui hati dari roh, dan ini merupakan suatu frasa pada Yeskiel, dan di mana mereka memiliki dan menunjukkan bahwa orang yang percaya dalam PL ini diregenerasikan oleh Roh Kudus.
Selanjutnya bagian H yaitu Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Nah, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 Yesus mengindikasikan bahwa setelah hari Pentakosta yang menjadi sama akan memahami suatu pelayanan. Dalam pelayanan terbaru tersebut akan didiami dan bersifat permanen, sedangkan dalam PL sifatnya hanya selektif atau yang disebut sebagai sementara. Roh Kudus mendiami sebagian orang dalam PL, artinya Roh Kudus tinggal dalam diri kita secara permanen dan tinggal di dalam diri kita menjadi dan mendiami di hidup kita menjadi pribadi dan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya Roh Kudus turun di atas sebagian orang di PL, di mana ada beberapa para teolog yang mengusulkan seperti Charles C. Ryrie yang mengusulkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara didiami dan turun ke atas. Dan ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus turun di atas Othniel untuk menaklukkan Kusyam, di mana ia turun Yetva untuk mengalahkan orang dan ia memberikan evaluasi dari teks-teks tersebut dan memberikan hikmat kepada orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada Kristus. Selanjutnya yaitu Roh Kudus memenuhi sebagian orang di PL, di mana Allah memenuhi Beelzebul dengan Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepadanya, untuk memberikan pengajaran sebagai rancangan dari memperindah tabernakel. Nah, selanjutnya kita masuk pada kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan waktu-waktu memilih seorang untuk melaksanakan tugas tertentu, dan kemampuan yang diberikan tersebut yaitu kemampuan untuk mengajarkan pekerjaan artistik untuk tabernakel. Nah, kemampuan untuk memimpin bangsa yang diberikan oleh Yosua, artinya bahwa Othniel, Gideon, dan kekuatan secara fisik diberikan kepada Simpson. Selanjutnya bagian J, relasi Roh Kudus dengan Kristus. Nah, Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuannya dan dalam pelayanannya tersebut. Dan hal ini mencerminkan kuasa dari Roh Kudus dalam pelayanannya untuk menggenapi nubuat dari Yesaya. Selanjutnya kita masuk pada bagian K, yaitu kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus, di mana dia mengindikasikan Roh Kudus oleh Bapa saat pembaptisannya, dan Roh Kudus juga terlibat atas Kristus. Nah, demikian pula Mesias diurapi. Tindakan mengurapi meliputi kuasa, dalam hal ini mengurapi sendiri dan memberi kuasa kepada Kristus untuk menjadi seorang pelayan. Ada beberapa dapat dilihat untuk meringkas pengurapan Kristus, yaitu kita bisa melihat nomor 1, pengurapan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan sebagai Raja. 2, pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka umum. 3, pengurapan itu memberikan kuasa Yesus untuk dapat melayani di muka tempat umum. Dan keempat, itu pengurapan memberikan tanda atau memberikan tanda sebuah keaslian atau dapat disahkan ketika mulai memberikan Yesus dengan kuasa-kuasa yang telah diberikan kepada Roh Kudus. Selanjutnya kita masuk pada bagian D, yaitu dosa melawan Roh Kudus. Nah, ada beberapa dosa dalam melawan Roh Kudus ini yang penting yang dapat kita lihat dan dapat kita pertimbangkan dari latar belakang dosa yang dikalahkan, yaitu Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya dan mukjizat-mukjizatnya, dan tanda kemesiasan telah disampaikan di tengah-tengah bangsa itu, dan sekarang menjadi seorang pemimpin agama yang menyelidiki tentang Mesias, dan mereka membawa orang yang kerasukan kepada Yesus dan yang mengusir segala setan dan segala roh-roh jahat. Selanjutnya kita masuk pada bagian M, yaitu baptisan sebagai karya Roh Kudus. Nah,
Memang karya dari Roh Kudus juga adalah melahirbarukan kembali orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga orang dibaptis menjadi eh, serupa dan segambar dengan Kristus. Dan demikian juga Roh Kudus dengan ada pada tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di mana orang Kristen yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan sering terjadi, dan ini disebut sebagai dilahirkan kembali tetapi tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya bahwa ada juga yang dilahirbarukan melalui air yang ditenggelamkan, dan ada juga yang dia dilakukan melalui turunnya Roh Kudus di atas dia. Selanjutnya yang bicara tentang keselamatan, yaitu dijelaskan dengan Roh Kudus kita menerima kuasa dan hidup dalam kesucian dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang M, yaitu penyertaan Roh Kudus. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia terlebih dahulu menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai setiap murid-muridnya dan orang-orang yang percaya, di mana ini bersifat secara permanen. Kita bisa melihatnya dalam Yohanes 14 ayat 16. Nah, ada beberapa indikator yang meneguhkan dari bahwa sifat dari Roh Kudus ini permanen. Itu yang pertama, Roh Kudus adalah suatu karunia. Dua, Roh Kudus diberikan pada yang dapat dilakukan oleh manusia selain menerima, yaitu dapat memberikan suatu jaminan atau keselamatan pada waktu dia akan bertanya. Yang selanjutnya yaitu Roh Kudus tinggal pada diri setiap orang yang percaya secara permanen. Dan ini bukan hanya dikhususkan untuk orang yang pribadi, tapi bagi semua orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Selanjutnya kita masuk pada bagian karunia-karunia dari Roh Kudus. Nah, ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan dari karunia dari Roh Kudus ini, yaitu yang pertama pneumatikos, artinya hal-hal rohani, yang sesuatu yang dikatakan dengan Roh Kudus. Dan kata ini menekankan bahwa rohani dan asal dari manusia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang percaya. Dan selanjutnya definisi singkat dari karunia itu adalah suatu pemberian anugerah, di mana lebih lengkap lagi yaitu pemilihan ilahi atau akan kemampuan khusus untuk untuk menyelesaikan pelayanan atau anggota tubuh. Dan ini merupakan konsep dari kemampuan yang mencakup dari karunia-karunia rohani tersebut. Selanjutnya, karunia rohani ini tidak sama dengan bakat ilmiah. Artinya, bakat ilmiah ini adalah suatu bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah lahir, dan sedangkan karunia roh adalah diberikan secara supranatural oleh Allah, dan itu dia lakukan untuk adanya manusia yang memiliki pertobatan. Selanjutnya yaitu deskripsi dari karunia-karunia roh. Ada beberapa deskripsi, yang pertama rasul, yang kedua nabi, dan yang ketiga mukjizat, keempat kesembuhan, dan yang kelima bahasa-bahasa lidah. Yang keenam penginjilan, yang ketujuh pendeta atau pengajar, yang kedelapan melayani, 9 menolong, dan 10 iman, yang ke-11 yaitu menasehati, yang ke-12 yaitu membedakan roh, dan yang ke-13 yaitu murah hati. 14 memberi, 15 memimpin, 16 hikmat, dan 17 pengetahuan. Selanjutnya bagian Q yaitu pemenuhan oleh Roh Kudus. Nah, dasar dari kepenuhan oleh Roh Kudus ini yaitu kita bisa melihatnya di Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, di mana dikatakan hendaklah kamu penuh dengan kuasa Roh Kudus, di mana ini merupakan perintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan peringatan bahwa dalam Alkitab janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, Roh Allah yang menyertai adalah pribadi yang harus menerus untuk mengontrol kita dan memimpin kita kepada kehidupan seperti yang diajarkan oleh Kristus.
Ada beberapa pemenuhan oleh Roh Kudus yang harus terjadi karena yaitu yang pertama esensial untuk melawan kedewasaan orang percaya, kedua esensial untuk pelayanan orang percaya, di mana kedua ini menggambarkan relasi antara dipenuhi dan pelayanan yang merupakan pemenuhan oleh Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk dapat berbicara tentang firman Tuhan dengan baik dan benar, dan itu merupakan suatu pemenuhan oleh Roh Kudus yang terjadi karena orang-orang tersebut mempunyai esensial untuk kedewasaan orang percaya dan esensial untuk pelayanan orang percaya. Dan ada beberapa faktor yang mengajarkan tentang konsep dan yang tentang konsep dipenuhi dari Roh Kudus ini. Yang pertama yaitu kita bisa melihatnya dalam Efesus 5 ayat 18, yaitu satu, suatu perintah, dua, bersyarat, tiga, berulang. Suatu perintah ini artinya orang percaya diperintahkan untuk terus-menerus dipenuhi dari kuasa Roh Kudus untuk melawan kedewasaan dalam pelayanan. Yang kedua, bersyarat, di mana ketaatan pada perintah dan kitab suci adalah harus supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, berulang, yang artinya bahwa bentuk persen artinya diperintahkan untuk terus-menerus secara yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak hanya sekali dan tetapi melainkan berulang kali. Dan ada beberapa perintah yang berhubungan dengan pemenuhan orang percaya dari kuasa Roh Kudus, yaitu yang pertama tidak mendukakan Roh Kudus. Dan ini kita bisa melihatnya dalam Efesus 4 ayat 30, di mana konteks ini berhubungan dengan nasihat tentang orang berdosa, di mana orang percaya diperingati untuk tidak mendustai atau mendukakan atau berdusta terhadap Roh Kudus tersebut. Yang kedua, jangan memadamkan Roh Kudus. Kita bisa melihatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dalam konteks ini, di mana bagian ini berhubungan dengan pelayanan, di mana orang percaya dinasehati untuk bertobat dan pada waktu orang percaya mencurahkan air dingin dalam atas pelayanannya dan mereka akan dan yang bernyala-nyala mereka memadamkan Roh Kudus, dan pelayanan Roh Kudus tidak boleh dihalangi, di mana orang Kristen juga tidak boleh menghalangi orang lain dalam pelayanan yang mereka lakukan kepada Allah. Selanjutnya, berjalan dalam roh. Kita bisa melihatnya dalam Galatia 5 ayat 16, di mana berarti bahwa Roh Kudus menjalankan hidup mereka dalam penguasaan Roh Kudus, dan artinya Roh Kudus yang mengatur hidup orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, hal lain pengakuan dosa. Artinya dedikasi orang percaya pada Allah. Dan akibat dipenuhi dari Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah, yaitu buah roh. Kita bisa melihatnya dari roh Galatia 5 ayat 22 sampai 24, di mana sebagai tambahan orang-orang percaya yang akan respektif pada pelayanan pengajaran, maka mereka akan memperlihatkan sukacita, kesatuan, dan pengucapan syukur di tengah jemaat, dan akan memperlihatkan dedikasi pada Allah dan tidak serupa dengan dunia ini. Dan kita bisa melihatnya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi itu adalah merupakan penjelasan dari materi mengenai tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Jadi melalui materi ini kita bisa dapat memahami bahwa Roh Kudus diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya dan yang mau mengenal Kristus dengan baik dan benar. Jadi demikian hasil atau yang bisa saya paparkan tentang materi dari pneumatologi atau Roh Kudus. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam ketika saya menjelaskan atau menyampaikan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Selamat siang, shalom.